sejahtera, kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Borno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan membahas di edisi video yang spesial ini, yaitu rumah gajah bolong yang sangat terkenal di Kabupaten Bojonegoro ini, teman-teman. Seperti biasa, saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya berpetualang di rumah gajah bolong ini. Oke teman-teman, membalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan di halaman rumah gajah bolong tempat saya berpijak saat ini, teman-teman. Dan rumah gajah bolong ini merupakan rumah yang sangat bersejarah di Kecamatan Borno sendiri, teman-teman. Dikarenakan di rumah gajah bolong ini dulunya menjadi tempat perjuangan bangsa Indonesia ini dalam melawan penjajah pada masa agresi militer Belanda dan pada masa perang dahulu, teman-teman. Inilah begitu sangat terawat sekali, teman-teman, rumah gajah bolong ini, dan sangat bersih sekali. Saya dapat melihat dengan mata saya rumah ini tuh sangat bersih sekali dan sangat terawat, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Suatu peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Borno ini yang menjadi salah satu ikon di Kecamatan Borno ini dapat terawat. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang hakiki bagi kita semua sebagai penduduk Republik Indonesia, teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi luar biasa sekali, teman-teman. Terlihat bangunan rumah gajah bolong ini adalah bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu. Terlihat di depan kalian ini, kalau pondasinya seperti ini, teman-teman, ada guratan-guratan seperti ini sudah pasti bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu. Dan ditambah lagi, teman-teman, dengan adanya jendela yang cukup lebar ini, dan juga ornamen-ornamen pada setiap bagian di dalam rumah gajah bolong ini. Lantainya juga masih khas, teman-teman. Nah, nanti saya akan mengajak kalian semua untuk mendengarkan sejarah lebih lengkapnya lagi tentang rumah gajah bolong ini, teman-teman, yang sangat terkenal di Kabupaten Bojonegoro ini, teman-teman. Luar biasa sekali. Kalau rumah Belanda itu pasti, teman-teman, halamannya luas sekali, dan ditambah lagi lantainya ini, tekelnya ini masih menggunakan tegel. Jadi bahasa zaman dulunya itu tegel, teman-teman. Dan halamannya ini, terasnya itu sangat luas sekali, ruang untuk berkumpul bersama keluarga dan rekan-rekan pada zaman dahulu itu sangat begitu luas sekali, teman-teman. Ini menjadi salah satu ciri-ciri rumah peninggalan dari masa kolonial Belanda. Luar biasa sekali, teman-teman, pemandangan yang berada di sini sangat begitu sejuk sekali dan sangat begitu tentram sekali, teman-teman. Oke, seperti janji yang saya katakan kepada teman-teman tadi, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sejarah lebih
lengkapnya lagi bersama dengan Bapak Rahmat yang saat ini sedang bersama saya untuk menemani perjalanan dan menemani kalian semua di channel YouTube saya ini, teman-teman. Pak Rahmat, waduh, terima kasih Pak. Pak, boleh diceritakan Pak sejarahnya ini dahulu itu seperti apa sih rumah Gajah Bolong ini, Pak? Sebenarnya cerita yang sebenarnya saya sendiri kurang tahu persis ya, Mas. Karena ini sejarah, jadi nama Gajah Bolong pun itu turun temurun. Artinya ceritanya juga masih simpang siur. Yang saya pernah dengar bahwa dulu ketika pada zaman agresi Belanda, Jela kedua ya, itu sempat daerah Borno yang sebelah utara sini ini sempat diborbadir, sempat dibakar. Jadi awalnya sudah ada patung ini gajah utuh, cuman akhirnya kan karena kena bombardir itu akhirnya menjadi bolong, berlubang. Nah, setiap kali ditambal itu berlubang lagi, ceritanya seperti itu, sehingga anggapan masyarakat, oh gajah bolong. Akhirnya lama-lama jadi gajah bolong. Nah, meskipun sudah dibuntu sekarang itu masih tetap namanya Gajah Bolong. Kalau sudah ceritanya seperti kenang itu dengan hati masyarakat sekitar di kira-kira seperti itu, Mas. Kecamatan Bono sendiri ya Pak ya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ada juga yang menyebut bahwa dulu di perutnya gajah ini tersimpan harta karun, harta lah gitu katanya gitu. Cuman entah benar apa enggak, yang jelas sumbernya itu sudah orang-orang sepuh semua, dan kebanyakan mereka sudah pada almarhum. Jadi kita juga sulit melacak keberadaannya. Yang jelas jadi, rumah ini dulu sempat, masih simpang siur ya Pak ya. Tapi yang jelas rumah ini sempat ditempati, mungkin sebelumnya ini sempat menjadi markasnya Belanda, terus sempat dibeli oleh orang keturunan Cina, kalau nggak salah namanya Junyok, terus akhirnya meninggal dan sempat dikuburkan di sini, Mas, di Gunung Sari, pemakaman Gunung Sari ini. Kemudian usahanya diteruskan kepada anaknya, tapi sekarang sudah pindah mereka di Surabaya, kalau nggak salah sudah punya rumah juga di Singapura. Sempat dulu pernah ada orang sepuh lah di sini, Pak, ingo gitu ya. Sudah sepuh, keturunan Cina juga, keturunan Tionghoa. Saya dekati, ternyata ada yang bisa saya bantu Pak. Ternyata beliaunya bilang, enggak, saya cuma lihat-lihat. Dulu masa kecil saya di sini. Saya sempat lupa menanyakan namanya. Yang jelas beliaunya juga sempat masa kecilnya menghabiskan di sini. Jadi sekalian beliaunya itu nostalgia dengan masa kecilnya beliau ya. Kira-kira seperti itu. Saya juga lupa gak menanyakan. Yang jelas yang saya tahu mungkin masih keturunan dari Pak Junyok itu. Setelah itu rumah ini akhirnya dijual dan dibeli oleh Mbah Sujono yang terkenal dengan Mbah Jono sampai terakhir seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu, Mas. Jadi Gajah Bolong karena ada patung gajah di sini. Patung gajah ini. Boleh lihat lebih dekat lagi Pak patung gajahnya Pak. Yang sangat menjadi ikonik di Kecamatan Bono sendiri ini Pak. Dan di seluruh Kabupaten Bojonegoro Pak tepatnya. Enggak ada, hanya cuma ini. Ini sekarang sudah buntu, tapi orang-orang nggak pernah menyebutnya gajah buntu. Gajah Bolong gitu ya Pak. Gajah Bolong tetap meskipun sudah buntu. Yang bekas tembelannya yang sempat diceritakan itu di perut. Iya, sini atau sana Pak? Mungkin sebelah sana mungkin ya. Nggak kelihatan ya. Sudah ditempel semua. Sudah ditempel semua? Iya. Ada itu Pak yang kelihatan itu di sebelah situ. Bisa jadi itu. Cuman kan nggak tahu ini sudah yang renovasi yang keberapa ya kan kita nggak tahu juga. Jadi teman-teman, patung gajah yang ada di depan kalian itu, ini dulunya itu yang seperti yang diceritakan oleh Bapak Rahmat tadi teman-teman, bahwasannya pada zaman perang itu kok bisa menjadi bolong. Lah, pertanyaannya dan jawabannya ialah
kena peluru dari serangan militer Belanda pada zaman dahulu, pada saat Belanda melawan dengan Republik Indonesia. Dan puji Tuhan sampai sekarang Indonesia tetap menang melawan Belanda, merdeka teman-teman. Kalau ini sudah ada sejak zaman dulu ya, Pak? Oh, patung prajurit ini. Mbak Jono kan masuk veteran perang, Mas. Oh, Mbak Jono termasuk pejuang juga, Pejuang Pak? juga. Jadi Duh, luar biasa saya sempat sekali. menulis buku, sudah ada di buku saya. Itu nanti saya share bahwa beliaunya juga sempat ikut perang di Surabaya, Mas, 10 November. Dan sempat membunuh. Berarti ini suatu kenang-kenangan dari Bapak Jono ya, almarhum sekarang. Dan saya yakin beliau saat ini tenang bersama Tuhan di surga. Dan beliau saat ini saya yakin dan percaya memuji dan menyembah Tuhan Sang Pencipta kita bersama malaikat di surga. Karena begitu besar jasa beliau bagi bumi pertiwi tercinta kita Republik Indonesia ini. Karena sempat diceritakan oleh Bapak Rahmat bahwasanya Bapak Kaji Jono ini dulu juga veteran yang memperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Luar biasa sekali. Saya lihat bagian situ ya, Pak ya. Di situ ada musola. Oh, musola ini ada. Ini Haji Sudono belakang. Kalau ini rumah walet. Ya, yang ini rumah walet ini, Pak. Tadi ada burung seriti masuk itu. Tapi sudah nggak terurus. Nggak terawat. Berarti yang dulu di samping ini fotokopi itu termasuk punyanya Mbah Jono ya, Pak? Iya, ini kan bagiannya Satu dua. komplek ini, Pak. Iya, sini sudah. Sampai ke belakangnya Laskar dua. Ya, saya diajak oleh Bapak Rahmat untuk melihat bagian belakang dari rumah ini. Suatu kehormatan bagi saya sendiri dapat diajak masuk sampai ke dalam ini, suatu kehormatan sekali. Luar biasa sekali. Wah, kalau ini tempat apa, Pak ini? Ini dulu zamannya Mbak Jono itu kan banyak untuk cuci mobilnya. Oh. Terkenalnya dulu kan orang terkaya Simbau Reno, Juragan Bako, Mas. Ya di situ kan ada gudang bako itu, Pak, Ya, di banyak. sepanjang jalan itu. Sekarang jadi Wismilak itu Oh. juga Mbak Jono. Punyanya Mbak Diwariskan, Jono itu. akhirnya Dibeli oleh Wismilak. sekarang, ya. Dulu nggak sebagus sekarang itu. Direnovasi oleh Wismilaknya Ya, itu. akhirnya bagus sekarang. Nah itu musolanya. Makanya di Nah, bagi teman-teman yang beragama Muslim, saya ingatkan kembali teman-teman, jika kalian semua ini berkunjung di rumah Gajah Bolong, sempatkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di musola Mbah Haji Sujono ini, teman-teman. Dijamin teman-teman, suasana sangat adem sekali. Dan setelah sholat teman-teman, kalian bisa menikmati sajian yang ada di depan kalian ini. Ada warung-warung, ada jus juga, ada jajanan juga gitu. Jadi lebih enak lagi. Dan di depan musola ini tepat ada satu taman yang begitu vital pada akhir-akhir ini di Kabupaten Bojonegoro dan di Provinsi Jawa Timur khususnya, yaitu Taman Gajah Bolong. Namun sayang karena saat ini masih pandemi COVID-19, taman ini ditutup sementara, teman-teman. Kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di bumi pertiwi Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia, agar semua aktivitas manusia kembali menjadi kondusif kembali, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, sebelum saya menutup video persembahan dari saya ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun salah perilaku yang kurang berkenan di hadapan kalian semua. Dan teman-teman,
saya tentunya juga mohon maaf tidak bisa masuk ke bagian dalam rumah ini lebih ke dalam lagi dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk masuk ke dalamnya teman-teman. Jadi saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Oke teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kurniawan Krisyanto dari Kecamatan Bono, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Merdeka melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.